Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi bersama Adi di sini, bro, di channel Warga Bola yang akan memberikan suatu informasi ya, informasi yang datangnya dari timnas Garuda kita dan juga informasi dari media-media mainstream yang berhubungan dengan timnas Garuda kita dan juga yang berhubungan dengan Federasi PSSI pastinya di situ. Dan apa kabar, bro? Mudah-mudahan sehat selalu untuk lo, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya di channel gue ini, channel gue yang baru di Warga Bola Channel. Kali ini gue pengen coba untuk mengkritisi dari PSSI yang sampai saat ini, bro, belum menemukan titik terang tentang siapa pengganti dari Patrick Kluivert ya. Kekecewaan demi kekecewaan ya yang terjadi oleh supporter timnas Garuda kita, pecinta sepak bola Indonesia pastinya ya, begitu sangat kecewa, sangat kecewa ya. Dan terjadinya kekecewaan ini tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, bahkan setiap kali kita selalu dikecewakan ya. Siapa yang mengecewakan kita? Siapa lagi kalau bukan federasi atau PSSI. Wajar saja ketika kita punya ekspektasi tinggi, supporter timnas Garuda kita akhirnya kecewa lagi ya. Dan tidak hanya di dekat-dekat ini aja atau saat ini aja, namun di waktu lalu pun kita juga sering dikecewakan oleh federasi, tentunya PSSI. Dan kali ini gue pengen membongkar tentang kekecewaan dari supporter timnas Garuda, pecinta timnas Garuda kita ya. Kritisi federasi itu bukan berarti membenci, bro. Jangan hanya mencaci, tapi kita harus tetap mencari solusi. Masih Adi di sini di channel Warga Bola. Balik lagi, bro, di channel Warga Bola ini, masih bersama Adi di sini. Akan sedikit mengupas tentang kekecewaan apa saja yang supporter timnas Garuda alami ya. Mungkin bukan hanya supporter yang merasa dikecewakan, namun pemain pun atau pelaku di lapangan sepak bola pasti merasa dikecewakan. Jadi tidak hanya supporter aja, bro, atau pecinta timnas Garuda, bahkan pemain timnas pun juga dikecewakan. Apa sih kekecewaan, bro? Siapa yang mengecewakan? Pastinya sih federasi ya, PSSI. Apa aja sih yang dikecewakan? Oke, gue coba flashback ke tahun-tahun dulu ya, yaitu pada tahun kurang lebih sekitar 2024 ya, 2004 sampai 2005. Kekecewaan pertama ketika ada ketum PSSI, ketua umum PSSI yang masuk bui atau penjara ya. Dan di situ beliau masih menjabat sebagai ketua PSSI. Lu bayangin, bro, gokil nggak ya? Gokil nggak tuh? Ketika ketum ya di penjara, dibui karena kasus kalau nggak salah penggunaan korupsi ya, tapi beliau masih tetap menjadi ketua PSSI. Nah, itu hanya berada di Indonesia aja, bro. Itu kekecewaan yang sangat mendalam ya. Gitu.
Pastinya lu tahu siapa itu. Dan kecewaan berikutnya, kecewaan bagi supporter Garuda Indonesia, bahkan juga kecewaan terhadap pemain timnas, pemain bola kita ya, yaitunya ada dualisme di situ. Pemimpin PSSI, bro. Ya. Nah, kurang lebih di tahun sekitar 2015-an ya, itu ada dualisme pengurus PSSI di situ, dan akhirnya menjadi dua liga di situ. Nah, ini juga membuat yang sangat-sangat kecewa itu ya pastinya pemain ya. Pemain jadi bingung. Dan juga supporter pun juga sangat geram. Karena selalu dan selalu federasi di situ. Ada federasi di situ. Nah, akhirnya kita di-edit oleh FIFA di situ, bro. Ya, karena pengurusan gonjang-ganjing, akhirnya kita cukup kurang lebih hampir setahun kita divakumkan oleh FIFA, tidak boleh mengikuti ajang internasional ya, sangat-sangat sekali. Nah, itu sangat lagi-lagi kecewa, supporter timnas Garuda kita dan juga pemain timnas Garuda kita. Itulah kecewaannya. Tidak hanya di situ, bro. Ya, setelah PSSI berbenah, ya, ada harapan baru di situ. Datanglah Luis Milla, ya, Spanyol, ditunjuk sebagai pelatih kita, ya, pelatih timnas. Itu kurang lebih sekitar tahun, kalau saya tidak salah, 2017 sampai 2018 ya. Dan ditargetkan jadi juara, ya, di SEA Games kala waktu itu. Namun gagal, tapi sampai ke semifinal dan dapat perunggu di situ. Luis Milla ini pelatih yang cukup bagus ya, menurut gue sendiri, bro ya. Cukup bagus dari segi cara dia melatihnya, dia strateginya juga, dan juga kita lihat juga permainan-permainan pada waktu SEA Games itu cukup bagus, luar biasa di situ. Ya. Nah, namun di tengah jalan akhirnya tidak tahu kabarnya, entah dipecat atau dimundurkan diri dari situ, ya. Sehingga bahkan saya dengar PSSI pun juga sempat membujuk supaya dia kembali, namun kemungkinan ya, bro ya, Luis Milla sudah cukup dalam arti ini ya, cukup di situ dan tidak akan mau kembali lagi ke melatih timnas Garuda kita. Pada waktu itu memang Luis Milla diberi tanggung jawab untuk melatih timnas Garuda senior dan timnas Garuda U23 di situ. Nah, akhirnya Luis Milla tidak mau kembali ke Indonesia untuk melatih dari timnas Garuda. Entah kenapa, atau mungkin ada yang kurang pas antara PSSI dengan Luis Milla sendiri, atau mungkin komunikasinya ya, yang selama ini selalu komunikasi katanya. Kita kurang tahu juga. Yang jelas Luis Milla sudah tidak mau lagi untuk melatih timnas Garuda kita. Akhirnya di situ diganti oleh Simon McManamy. Kita prestasi tidak ada di situ, ya. Dan cukup jauh juga. Akhirnya kita melorot dari segi peringkat, ya, 173 atau 75 ya di situ ya. Nah, akhirnya dengan pimpinan Bapak Pak Iwan Bule di situ, Muhammad Iriawan, Pak Iwan Bule, dan dibantu oleh Ratu Tisa untuk mendatangkan Coach Sintayong di situ. Cukup lama, 5 tahun, dan sudah ada mulai perbaikan di situ. Prestasi demi prestasi, meskipun memang belum mendapat trofi, tapi kalau kita lihat, lu semua, bro ya, sudah melihat sendiri tentang keajaiban dari Coach Sintayong membawa timnas kita
sampai ke peringkat 13. Meskipun saat ini sudah melorot ya ke peringkat 19. Dari 173 atau 175 sampai ke 112, 113 itu cukup bagus sekali. Dan begitu banyak prestasi-prestasi yang dia berikan, baik istilahnya pembentukan karakter pemain, pembentukan mental dan fisik di situ sudah digembleng oleh Coach Sintayong. Dan akhirnya masuklah ke kualifikasi Piala Dunia di situ sampai ronde 3. Nah, lagi-lagi kita dikecewakan. Lagi-lagi supporter timnas Garuda kita, pecinta sepak bola Indonesia dan pemain pastinya dikecewakan kembali oleh yang namanya Federasi PSSI di situ. Tengah jalan dipecat, ya, yang katanya alasan komunikasi tidak berjalan, ya, dan targetnya tidak memenuhi, ya seperti itu ya. Akhirnya dipecat. Itu sudah merupakan kekecewaan kita. Datanglah Patrick Clifford sebagai pengganti dari Coach Sintayong di situ. Kita sudah dikecewakan dengan dipecatnya Coach Sintayong, masuk Patrick Clifford, dan akhirnya kita rontok di ronde 4. Yang tadi tinggal selangkah lagi mencapai Piala Dunia 2026 dengan dipegang Coach Patrick Clifford, harapan impian menjadi sirna. Lagi-lagi kecewa, supporter timnas Garuda dan pecinta sepak bola Indonesia, apalagi pemain yang sangat-sangat kecewa di situ, bro. Ya, itu kenyataan. Dan sampai saat ini, bro ya, dengan berakhirnya kontrak dari Patrick Clifford tidak dilanjutkan, dan sampai saat ini kurang lebih mungkin hampir sebulan belum ada yang menempatkan posisi coach atau kepala pelatih di situ, bro. Pelatih ketua. Sudah hampir sebulan, PSSI juga tidak ada pengumuman yang menyatakan siapa nanti kandidat atau calon pengganti Patrick Clifford, dan juga nanti untuk bersama dengan pemain timnas Garuda kita di situ. Ya, lagi-lagi kita selalu dikecewakan oleh federasi. Dan sampai saat ini pun dengan kejadian kita tidak berhasilnya, ya, timnas Garuda kita tidak berhasil untuk mencapai Piala Dunia di situ, tidak ada kata maaf dari federasi, penyesalan atau klarifikasi di situ sampai saat ini tidak ada yang diterima oleh pecinta sepak bola, supporter sepak bola, yaitu kekecewaan kembali di situ, bro. Ya. Dan informasi baru ini bahwa katanya federasi, ya, saya dengan berita kemarin diwakili oleh sama Ibu Vivin Cahyani yang menegaskan katanya bahwa saat ini kita sedang bekerja keras untuk mencari pengganti Patrick Clifford untuk posisi pelatih kepala di situ. Sedang bekerja keras, bro. Ya. Tapi sampai saat ini belum ada informasi. Dan informasi terakhir, Pak Erick Thohir menyatakan ada 5 kandidat yang akan nanti duduk sebagai pelatih kepala untuk menaungi timnas Garuda kita. Masih abu-abu ya, bro ya. 5 kandidat di situ. Dan nama-nama itu sudah beredar yang katanya ya, ada Juan Carlos Osorio dari Kolombia, ada Roberto Donadoni dari Italia, ada Oscar Gracia dari Spanyol, ya, ada Jesus Casas juga dari Spanyol, dan ada Timur Kapaze dari Uzbekistan. Itu pun juga masih abu-abu, bro. Belum ada kepastian dari Pak Erick Thohir dan jajarannya di situ. Lagi-lagi kita dibikin kecewa dan dibikin berpikir. Lucu sekali ya. Seperti itu.
Tidak ada kepastian di situ. Sedangkan sebenarnya friendly match ya di November pertengahan seharusnya itu sebagai ajang untuk timnas senior kita bertanding untuk mengembalikan mental kembali yang hancur ketika tidak bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Justru malah timnas Garuda kita U22 U23 yang akan friendly match dengan Mali katanya di situ. Tapi menurut gue sendiri bro, seharusnya itu pun harus diadakan untuk timnas senior kita friendly match ya, meskipun siap berlawannya dan pelatihnya mungkin kita bisa ambil dulu mungkin dari Jody Cruyff atau di situ ada Alexander Swiss ya, seharusnya ya, karena ini sangat penting sekali friendly match untuk timnas Garuda senior ya, untuk dia membangkitkan gairah dia, mental dia yang setelah hancur karena tidak bisa mencapai di Piala Dunia 2026. Namun apa kata ya bro ya, mereka yang punya putusan ya. Di sini kita sebagai pencinta timnas Garuda kita ya, supporter timnas Garuda, gua di sini mengharapkan yang terbaik dari yang terbaik untuk pelatih itu sendiri, dan itu pun jangan terlalu lama ya bro ya, jangan terlalu lama juga. Dan kalau memang istilahnya tujuannya lama-lama itu cari yang terbaik, oke, silakan. Kalau Anda memang mungkin ya sudah dapat ternyata masih sama aja, ya lebih baik terserah lu bro. Oke bro, mungkin itu aja yang gue ulas, sedikit mengorek-ngorek borok dari federasi ya, dari tahun yang lalu sampai saat ini ya. Mohon di komentarnya gimana menurut lu bro ulasan gue ini, mudah-mudahan sepaham sama gue. Dan tetap selalu di channel Warga Bola Channel ya. Adi di sini pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and komennya bro, agar biar berkembang video gue ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.